Tanaman tebu ireng sudah sangat tidak asing di Nusantara, khususnya di kalangan orang Jawa. Dulu, tanaman ini banyak ditanam di sudut-sudut rumah penduduk, terutama di wilayah pedesaan. Karena sifatnya tanaman tebu ireng ini bergerombol, maka terlihat agak singgup atau seram jika kita melihatnya atau berada di sekitarnya. Setidaknya itu yang saya rasakan ketika saya masih kecil dulu. Ternyata penanaman tanaman tebu ireng di halaman rumah ini konon ada maksud tertentu loh. Selain untuk dikonsumsi batangnya yang manis segar, ternyata tebu ireng juga dipergunakan untuk menangkap atau menangkal aura negatif berupa sihir atau gangguan makhluk gaib yang ada di sekitar rumah. Tanaman tebu ireng ini dapat dikatakan tanaman yang memang khusus untuk melakukan tugas-tugas gangguan gaib yang kelasnya sudah berat, guys. Maka dari itu, konon banyak paranormal atau orang pintar yang menggunakan media tebu ireng ini untuk menghilangkan gangguan gaib atau sihir di suatu rumah atau kawasan. Bagaimana sebenarnya cara kerja tebu ireng ini bekerja menetralisir sihir atau gangguan makhluk gaib di sebuah rumah? Pada intinya beberapa orang menggunakan sebagai umpan agar sihir, makhluk gaib pengganggu tidak memasuki rumah, namun bergerak untuk masuk di tebu ireng tersebut dan menjebaknya sehingga tidak bisa keluar dari tanaman tebu ireng. Sampai akhirnya sihir atau makhluk pengganggu dapat dinetralkan secara alami di pohon tebu ireng tersebut. Wah, cara kerjanya ribet ya. Gampangnya, sihir atau makhluk yang datang ke rumah akan tertarik masuk ke dalam tebu ireng tersebut, baik tertarik secara otomatis atau juga bisa jadi makhluk yang datang menyukai tanaman tebu ireng ini sehingga tidak jadi masuk ke dalam rumah. Makanya menurut saya sih kalau dekat dengan tanaman tebu ireng rasanya serem. Mungkin karena banyak makhluk gaib situ ya, guys. Kalau orang Jawa ada yang menanam tebu ireng ini dengan ritual tertentu untuk tumbal. Tumbalnya tanda kutip. Tempat-tempat yang angker biasanya ditumbali. Salah satunya dengan ritual doa dan menyiapkan degan hijau, minyak wangi khusus, beberapa jenis bunga seperti mawar putih, mawar merah, dan bunga kandil, serta tentunya tebu ireng yang sudah dipotong. Semuanya dibungkus dengan kain putih yang kemudian diberi minyak wangi. Setelah itu ditanam di pojok rumah. Selang beberapa waktu nanti tebu irengnya akan tumbuh. Ikhtiarnya adalah agar tempat tersebut tidak angker lagi. Ya itu tadi, makhluknya pada pindah ke tebu ireng dan menjadi netral. Setidaknya demikian mitos yang diyakini oleh beberapa kalangan. Yang jelas, sampai saat ini masih banyak yang mempercayai mitos tebu ireng ini. Penanaman tebu ireng ini menurut beberapa sumber tidak terlalu disarankan untuk rumah-rumah yang dalam kondisi baik-baik saja. Artinya tidak ada gangguan sihir atau hal-hal gaib lainnya. Ya sebenarnya tidak apa-apa ditanam di rumah untuk ikhtiar penjagaan. Namun biasanya kalau memang dirasa rumah yang ditinggali terasa angker atau ada gangguan gaib, maka barulah dicoba untuk menanam
tanaman tebu ireng ini sebagai ikhtiar niat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kearifan lokal Nusantara memang luar biasa. Demikian sekilas mitos tebu ireng. Semoga bermanfaat